Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita mau membahas topik yang agak beda nih dari biasanya. Kita bakal bahas ya, bagaimana sih dari sudut pandang hedge fund atau investor institusi dalam kriteria memilih saham. Dan nanti kita juga akan diskusi ya mengenai market update saat ini dari kacamata investor institusi. Nah, narasumber kita kali ini luar biasa spesial. Beliau adalah direktur dari PT Panin Asset Management. Beliau juga merupakan seorang penulis ya, sudah kurang lebih ada 6 buku yang beliau luncurkan, dan beliau juga aktif menulis di blog dan juga sosial media, dan saya pun juga banyak belajar dari beliau. Dan juga saat ini beliau merupakan asesor dari LSPPMI. Ya, langsung aja kita sambut, telah hadir bersama kita pada siang hari ini Pak Rudianto. Selamat siang Pak Rudianto. Pak Rifan. Ya, terima kasih Pak telah berkenan untuk hadir di studio Pak. Lagi sibuk apa aja Pak belakangan ini Pak Rudianto? Pertama terima kasih telah diundang Pak. Kalau sekarang kesibukannya tadi seperti yang dikatakan Pak Rifan, saya saat ini bekerja di perusahaan manajer investasi Panin Asset Management, ya jadi melakukan seperti halnya yang karyawan-karyawan lakukan Pak. Kerja lapor ke bos, jualan gitu. Nah kemudian kalau di waktu luang sih, komitmen saya juga sekarang kalau pengambilan izin yang berkaitan sama OJK ya, WMI, WAPAD, broker, itu satu pintu di namanya Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia. Nah kebetulan saya menjadi asesor untuk perizinan WAPER dan WMI. Sama mungkin ya aktif di asosiasi dengan manajer investasi saja, seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak. Nah, saya yakin ya hari ini kita bisa belajar banyak dari Pak Rudianto. Nah, mungkin buat teman-teman yang tanya nih, biasanya kalau misalkan kita bikin video kan lebih ke investor individu. Nah, jadi di episode kali ini kita juga pengen ajak teman-teman untuk melihat ya dari sudut pandang investor institusi ya, dari fund manager, seperti apa cara untuk memilih sahamnya. Nah, jadi langsung kita mulai aja ya Pak Rudianto ya Pak. Ini mungkin pertanyaan dari saya yang mungkin juga banyak teman-teman investor penasaran nih Pak. Kan kalau teman-teman investor penonton di channel YouTube Rifan Kurniawan, majority adalah investor individu Pak. Dimana kita tahu bahwa kalau investor individu itu kan mungkin lebih leluasa ya dalam pemilihan sahamnya. Nah, mungkin Pak Rudianto boleh share gak ke kita sebenarnya kalau dari level hedge fund atau asset management, bagaimana sih Pak kriteria pemilihan sahamnya? Apakah ada kriteria tertentu atau rambu-rambu khusus yang harus diperhatikan Pak? Ya, jadi kalau ketika kami mengelola reksadana, sudah pasti harus ikut aturan OJK. Ya. Aturan OJK yang mendasar, misalnya investasi di satu perusahaan tidak boleh lebih dari 10%. Satu perusahaan itu nggak cuma perusahaannya aja. Misalnya saya beli saham Bank Mandiri, taruh deposito di Bank Mandiri. Kemudian Bank Mandiri menerbitkan obligasi, itu dijumlahkan. Jadi 10% itu kalau di satu reksadana adalah saham, obligasi, dan deposito. Semua. Ya, jadi itu rambu-rambu yang pertama. Kemudian rambu-rambu yang kedua adalah kepemilikan di suatu perusahaan tidak boleh melebihi modal disetor 5%. Okay. Jadi kalau kayak kita tahu Pak Lo Keng Hong punya saham misalnya Gajah Tunggal, Entiland, BMTR gitu ya, namanya kan muncul tuh. Kalau reksadana muncul tuh melanggar aturan. Jadi kami nggak boleh membeli saham sampai dengan 5%. Karena itu memang sudah diatur dalam peraturan OJK. Nah, kemudian kalau untuk reksadana indeks, reksadana ada yang aktif, jadi dia mencoba mengalahkan indeks benchmarknya IHSG misalnya. Kalau reksadana indeks dia menyamai. Nah kalau reksadana indeks itu dia punya rambu-rambu adalah satu harus minimal 80% anggota indeks. Jadi contoh misalnya IDX 30 saham. Berarti 80% kali 30 saham 24. Minimum 24 saham. Jadi 24 sampai 30. Nah, kemudian bobotnya 80 sampai 120%. Misalnya saham Bank BCA di dalam IDX 30 misalnya aja ya 10%.
maka bobot di dalam reksadana saham itu reksadana saham indeks 8 sampai 12%. Jadi nggak boleh lebih dari 12, nggak boleh kurang dari 8. Kalau 0 boleh, nggak boleh. Tapi nggak bisa cuma 3%. Oke. Kemudian khusus juga untuk reksadana indeks, dia itu ada lagi namanya tracking error. Tracking error itu suatu ukuran untuk mengukur kalau misalnya IDX 30, indeks Rika Hati, misalnya 10%. Kalau reksadana indeks 8%, tracking errornya 2. Ya tidak sederhana seperti itu sih, tapi kurang lebih dia prinsipnya men-track errornya berapa jauh. Itu harus ditetapkan di depan. Jadi kalau errornya melebihi angka tertentu, biasanya itu juga dianggap melanggar aturan. Ya, itu rambu-rambu. Nah, ketika kami berinvestasi di saham, itu ada beberapa macam pendekatan. Ya. Ada reksadana yang index fund, itu dia weighting. Jadi kami tidak melakukan analisa fundamental dan teknikal, hampir tidak ada. Kalau misalnya di IDX 30, bobot saham Bank BRI 10%, kami 10%. Bobot saham BCA 12%, kami 12%. Jadi weighting itu yang kami jaga. Nah, kadang-kadang untuk supaya kami outperform sedikit ya. Jadi reksadana indeks itu boleh di atas indeks gitu. Tapi jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak dia bilang bukan reksadana indeks. Kami mungkin dari 30 saham misalnya cuma pilih 28. Mungkin ada yang bobotnya 8, kami 9,5. Jadi kami bermain di situ supaya performance daripada reksadana indeks itu sama dengan indeks, kalau bisa sedikit lebih banyak. Jadi kalau reksadana pasif atau index fund, pendekatannya itu bukan fundamental, bukan teknikal, tapi weighting. Jadi kalau bursa kan ada bobot saham berapa, itu manajer investasi itu mempelajari dengan sangat serius tentang weighting di situ. Nah, ada reksadana aktif. Reksadana aktif itu pakai weighting nggak? To be honest, Pak, saya harus jujur, Pak. Kalau di Indonesia perlu, Pak. Mau Anda fundamental, Anda teknikal, minimal menurut saya mungkin 50-70% itu tetap harus memperhitungkan weighting. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda terlalu full convictionnya, misalnya saya yakin saham sektor ini bagus, semua saham saya kumpulin di situ. Saya nggak punya bank misalnya. Bank katakan misalnya aja outlook-nya tidak sebaik sektor yang saya pilih. Karena itu saya banking kosong. Itu akan menyebabkan reksadana itu berbeda sama IHSG. Kenapa? Karena IHSG itu setengahnya bank. Kalau di ADX 30 mungkin 50-60% di bank. Jadi performance-nya beda. Kalau kamu menang nggak apa-apa, laris produknya. Tapi kalau kamu kalah, tidak semua orang sesabar manajer investasi menunggu sahamnya harganya naik. Jadi kalau reksadana yang aktif tetap ada weightingnya. Jadi setengah atau mungkin lebih dari setengah mereka biasanya akan sesuai dengan indeks. Baru sisanya mereka menjalankan dia punya strategi. Nah, strateginya bisa value investing yang seperti Pak Rifan juga jalankan. Kita lihat perusahaan mana yang bagus, yang valuasinya murah. Ada juga reksadana yang pendekatannya growth, ya. Growth itu apakah tektok-tektokan? Enggak. Apakah kejar news? Kami kejar news tapi lebih selektif gitu. Jadi newsnya itu misalnya menurut kami ke depannya ada potensi misalnya sektor ini akan menjadi perhatian di periode yang akan datang gitu. Nah, sebelum dia jadi perhatian sudah kami masukkan sekarang. Nah, itu pendekatan yang growth ya. Jadi kami mencoba lihat kira-kira news mendatang itu seperti apa. Sebelum newsnya keluar kami sudah beli dulu. Nah, kadang-kadang valuasi mahal nggak jadi masalah. Kalau value investing dia tidak ikutin news. Dia cuma tunggu dia beli saham murah, dia tunggu sampai harganya naik. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, menariknya gini Pak, kemarin saya coba lihat-lihat Pak dari beberapa produk reksadana yang dimiliki oleh Panin kan ada beberapa yang outperform ya Pak dibanding dengan indeks harga saham gabungan, misalkan kayak Panindana Ultima dan juga Panindana Maxima. Itu kan kalau nggak salah sekitar 30 dan sekitar 40%. Nah, itu menggunakan pendekatan yang value ya Pak, kalau yang dua itu ya? Ya, kalau dua produk itu kebetulan dikelola oleh Pak Winston, direktur investasinya langsung.
dan dari dulu menggunakan pendekatan value. Ya, weightingnya ada sih, tapi yang di luar weighting dia lebih stock pickingnya dengan pendekatan value. Lebih ke pendekatan value ya Pak ya. Oke, soalnya saya juga tertarik nih ada beberapa nama-nama yang sama gitu dengan yang kita tempatkan juga Pak. Nah mungkin saya pengen lanjut ke pembahasan tentang market Pak, berkenaan juga dengan beberapa produknya Pak. Ini di sini kalau misalkan saya coba lihat, misalkan seperti Panindana Maxima, ini majority masih sekitar 42% itu ada di sektor keuangan Pak. Nah mungkin sekaligus juga saya pengen tanya pandangan dari Pak Rudianto mengenai sektor keuangan atau sektor perbankan lah di tahun 2023 ini, kalau menurut Bapak outlook-nya akan seperti apa? Apalagi kan kita tahu belum lama ini bank-bank big caps itu sudah rilis laporan keuangan dan hasilnya memang luar biasa bagus, tapi at the same time harganya sekarang udah nggak semurah tahun-tahun sebelumnya Pak. Bahkan ada yang udah mencapai all time high. Nah kalau pandangan dari Pak Rudianto gimana Pak? Jadi kalau perbankan itu bobot yang sangat mendominan di IHSG, mendominan juga di indeks IDX 30, LQ45, Sri KHT. Dia kecuali mungkin cuma syariah, karena syariah kan dia nggak bisa masuk bank konvensional. Nah karena dominannya saham tersebut di dalam indeks yang menjadi acuan, perusahaannya juga kita bisa dikatakan blue chip, dan secara ekonomi kalau di Amerika mungkin ya, pendanaan daripada kegiatan sektor realnya mungkin banyak dari sektor pasar modal. Kalau di Indonesia enggak. Jadi dominasi bank di dalam IHSG juga terjadi di dalam perekonomian sektor real, di mana businessman itu sumber pendanaan utamanya itu adalah dari bank. Jadi kalau kita bilang ekonomi Indonesia bagus, maka bank bagus. Ekonomi Indonesia jelek, maka bank jelek. Nah, kalau tahun 2021-2022 atau 2022 deh, ketika kita cerita komoditi super cycle kan, batu bara harganya naik, asing masuk ke Indonesia karena alasan itu. Yang dibeli setengahnya saham bank. Ya, jadi perbankan itu menjadi benchmark. Kalau asing masuk dia beli bank, asing jual dia juga mungkin lebih dari 50-nya jualnya jual bank juga. Nah, sehingga secara weighting itu memang harus ada di dalam semua reksadana itu, kecuali dia berani sekali atau dia syariah, mau tidak mau dia masih punya. Ya, tinggal mau bobotnya sama, lebih besar apa lebih kecil sedikit. Nah, kalau dari sisi outlook, perbankan di Indonesia, kalau kita ngomong pasar modal, kita cuma ngomong Big Four, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Secara teori, kenaikan suku bunga itu merugikan bank. Kenapa? Karena bank dia harus menaikkan suku bunga kredit. Menaikkan suku bunga kredit, resikonya kredit bisa macet. Memang betul income naik, tapi kalau orang nggak ada duit, dipaksa bayar bunga tinggi, itu kan bisa macet. Kalau menaikkan suku bunga deposito, itu nasabah senang, tapi beban bank bertambah. Itu dalam kondisi normal. Nah, karena COVID di tahun 2020, dari COVID sampai dengan bahkan sekarang 2023 awal, terjadi suatu anomali di mana rasio LDR, ya, loan to deposit ratio, yang normalnya berkisar antara 90 sampai 95%, di Big Four itu kepala 8, 81, 82, 83, 84. Kalau dia 80-an% artinya apa? Artinya banknya lagi tidak begitu butuh uang. Jadi dia ibaratnya BI rate naik, bunga deposito dia naik, tapi naiknya nggak terpaksa. Kalau ketika loan to deposit ratio 90-95%, artinya dari 100% deposito yang dia dapat, 95% itu jadi kredit. Jadi cashnya tinggal 5. Kalau orang tarik deposito, dia harus cari orang deposito baru untuk nutupin, atau kasih bunga tinggi, jangan pindah lah gitu. Nah, tapi kalau dia punya LDR 80-an%, kasarannya ya deposito saya bunganya segini, take it or leave it. Saya tidak perlu kasih bunga yang tinggi supaya orang mau stay. Nah, jadi bank punya posisi untuk tidak perlu menaikkan bunga deposito. Jadi cost-nya naik tapi tidak banyak. Pada saat yang sama,
Ya, kalau banknya bilang karena suku bunga naik, sorry ya, bunga kreditnya naik ya. Jadi income-nya bisa naik, cost-nya naiknya sedikit, income-nya bisa naik banyak gitu. Nah, jadi kondisi ini akan menciptakan windfall profit bagi perbankan, terutama bank besar. Ya, jadi dari sisi outlook, apakah labanya yang all time high itu masih bisa naik? Kemungkinan itu ada. Ya, jadi labanya masih besar. Itu dari nilai plusnya. Minusnya kita juga harus perhatikan. Beberapa waktu yang lalu, waktu diumumkan laba bersihnya sekian, Pak Jokowi sempat berkata, wah kok labanya besar ya? Jangan-jangan NIM-nya ketinggian. Nah, NIM-nya ketinggian gitu kan. Kalau pemerintah menetapkan maksimal suku bunga kredit, no problem. Misalnya dia bilang KPR cuma boleh 10% di cap. Bunga kartu kredit cuma boleh misalnya 20%. Jadi tidak boleh lebih tinggi. Kalau seperti itu, business as usual. Menjadi masalah kalau misalnya pemerintah bilang NIM-nya dibatasi. Nah, karena NIM kan beda. Kalau bunga KPR 10% misalnya, banknya A efisien, banknya B kurang. Ya, yang bank yang efisien dia bisa karena sistemnya bagus, orang taruh di sana bunga deposito 3%, orang juga ambil. Ya, itu kan hebatnya dia. Nah, bank B nggak efisien, supaya orang menaruh di sana dia harus kasih bunga deposito let's say 7%. Ya, lebih tinggi. Nah, itu kan NIM itu kan urusan competitiveness masing-masing perusahaan. Itu seharusnya tidak boleh dibatasin. Jadi kalau misalkan pemerintah suatu saat ya, misalnya dia memutuskan oke, NIM-nya bank terlalu tinggi sehingga harus diturunkan, itu bisa menjadi bad news yang mungkin tidak kalah besar dampaknya dengan GoTo waktu dia jatuh di bulan Desember. Ya, karena perusahaan TBK itu walaupun pemerintah punya hak milik, masyarakat juga punya. Tugas daripada bank itu mencari laba. Kalau sekarang tugas mencari labanya dibatasi, untung kamu jangan banyak-banyak ya. Nah, itu kan sentimennya akan negatif. Jadi positifnya, kalau kondisi seperti sekarang, mereka bisa mempertahankan kenaikan laba. Jadi laba yang lebih tinggi dari sekarang masih dimungkinkan. Bad newsnya kalau misalnya NIM-nya dibatasi, ini juga kita ngomong kalau ya. Kalau tidak terjadi ya sudah. Tapi kalau dibatasi, itu bisa menjadi bad news. Oke, tapi kan kalau saya nggak salah Pak, ini sebenarnya bukan wacana yang pertama kalinya terjadi kan Pak Rudianto, waktu kalau misalkan saya nggak salah ingat tuh 2016 atau 2017 itu juga sempat sama waktu itu kan kalau nggak salah dibandingin sama Thailand katanya. Indonesia NIM-nya di atas 5%, Thailand di bawah 4% ya kan, tapi pada kenyataannya adalah waktu itu ya apa namanya, bank-bank tetap bisa berkinerja seperti biasa, kemudian juga labanya terus bertumbuh dan nggak tahu kalau menurut Pak Rudianto apakah ya kali ini akan sama ya, maksudnya ya tidak ada satu hal yang perlu dikhawatirkan atau ini memang jadi hal yang diseriusin Pak? Nah, kalau ini kembali ke conviction sama view masing-masing orang ya. Kalau misalnya ada yang tidak nyaman dengan berita ini, mungkin dia akan cenderung menghindari perbankan BUMN. I see. Karena mungkin pemerintah tidak bisa begitu untuk semua bank. BUMN dia bisa. Benar. Jadi kalau misalkan kalau ada yang merasa isu ini akan semakin serius, bisa saja saham dari sektor perbankan BUMN dihindari. Oke. Tapi kalau misalkan yang seperti Anda katakan tadi tidak ada apa-apa, hanya berakhir di suku bunga kredit karena mereka nego kan, orang bank kan juga lobby ke pemerintahnya kuat. Ya udahlah, nanti bunga KPR kita cap aja segini gitu. Atau bunga KUR, kemarin ada isu bunga KUR boleh 0%. Nah, mungkin mereka mencari jalan tengahnya di situ. NIM saya jangan dibatasin, tapi bunga kredit saya oke untuk make a concessions gitu. Jadi saya bisa lebih rendah di situ. Apakah akan jadi kenyataan atau tidak? Pada dasarnya ini sifatnya kebijakan. Ganti menteri bisa ganti kebijakan, ganti presiden juga kebijakannya bisa berganti. Jadi kalau yang sifatnya seperti itu cukup sulit Pak untuk tahu apakah ini akan kedepannya seperti apa. Oke. Pak, kalau misalkan tadi kita bicara soal bank konvensional nih Pak ya,
terutama bank-bank besar. Nah, kalau misalkan bank digital Pak, nah itu gimana Pak dari sisi investor institusi Pak? Apakah melihat ini kan kalau kita bicara bank digital juga market cap-nya juga nggak kalah besar, ya kan? Terus kemudian juga menjanjikan pertumbuhan yang cukup signifikan juga, even though mungkin secara bottom line belum terlihat gitu ya. Nah, kalau dari sisi investor institusi di Panin sendiri itu ngelihat bank digital itu seperti apa? Oke, market cap besar atau kecil itu sekarang bukan menggunakan market cap, tapi Floating. free flow adjusted market caps. Dan ya terus terang Pak, kalau nggak ada 5% Pak, itu ya kecil Pak. Jadi misalnya 100 triliun pun, kalau dia nggak ada 5% daripada indeks, itu ibaratnya sudah menggunakan pendekatan stock picking. Kalau 5% ke atas, waiting. Ya, 5% ke bawah, kita stock picking. Bahkan kalau Bapak lihat Panin Dana Maksima, itu dia berani tidak ada saham Bank BCA Pak di dalam. Kenapa? Karena kalau kita lihat valuasinya kan relatif lebih mahal dibandingkan yang lain. Nah, ya jarang-jarang tapi ada gitu Pak. Nah, jadi kalau seperti Maksima dia bisa tidak ada Bank BCA dalam top 10, yang itu bobotnya sudah pasti 9% IHSG, 15% dari indeks utama. Apalagi bank yang jauh lebih kecil daripada itu dari sisi view-nya. Terus yang kedua adalah kalau dia sudah di bawah 5%, berarti kan kita balik ke valuasi. Apakah bank tersebut mampu mampu mencetak keuntungan? Kemudian apakah keuntungan yang dia cetak dengan valuasinya setara? Karena saya masih ingat dulu Bank Arto itu size-nya sama dengan Bank BNI. Bank BNI-nya untungnya triliunan, Bank Arto-nya masih rugi gitu kan. Nah, katanya sekarang Bank Arto sudah mulai untung Pak. Ya, tapi untungnya berapa? Gitu kan. Jadi ketika sudah di bawah 5% atau bahkan di bawah, mungkin tergantung masing-masing MI ya, sudah bobotnya tidak lagi signifikan, itu balik ke view gitu. Nah, satu-satunya Pak yang mungkin bisa membuat bank digital ini menarik Pak, mungkin untuk reksadana yang pendekatannya growth ya. Growth itu maksudnya gini, sekarang kita itu di era kenaikan suku bunga sejak 2022. 2023 akan naik lagi, tapi mungkin sudah tidak banyak. Eventually akan turun kan. Turunnya tinggal tahun ini atau tahun 2024. Nah, ketika suku bunga sudah mulai turun, orang yang tadinya ketakutan karena sudah kebakar di saham tech, saham apa, 2022 kenapa saham reksadana value bisa outperform? Karena orang sudah kebakaran di saham teknologi, kebakaran di saham kesehatan yang nggak ada fundamental, murni news kan, kapok akhirnya balik ke value. Makanya 2022 itu tahunnya value, reksadana value outperform. Nah, kenapa yang news nggak jalan? Karena dulu era suku bunga rendah. Ketika bunga rendah, orang berani spekulasi. Ketika bunga naik, orang stop spekulasi. Nah, kalau nanti misalnya bunga sudah turun, ya, apakah 2023 atau 2024, orang akan mulai berani spekulasi lagi. Nah, ketika itulah mungkin ya, baru seperti bank digital yang Anda sebut itu, orang baru mulai ada alasan. Karena kalau mengandalkan value, mengandalkan earnings, alasannya nggak kuat Pak. Nah, tapi kalau orang sudah mulai berani spekulasi, nah baru ada cerita lagi. Jadi saham tech juga sama. Jadi saham teknologi, saham digital itu kalau misalnya dia bisa naik lagi, ya satu-satunya alasan yang kami lihat saat ini adalah marketnya itu sudah mulai berani berspekulasi karena suku bunga sudah diturunkan. Kalau saat ini masih sulit ya, kecuali dia tiba-tiba labanya bisa jadi 2T gitu. Nah itu lain lagi ceritanya. I see. Hal yang sama mungkin juga terjadi di saham teknologi, mungkin view-nya ya Pak ya, sama dengan bank digital tadi. It's about bisa mencetak laba atau tidak ya kan, dan juga tadi begitu karena misalkan sekarang suku bunga lagi tinggi, orang belum terlalu berani untuk berspekulasi, kemudian juga kemungkinan ya bisa rebound kalau misalkan suku bunga sudah mulai mengalami penurunan ya Pak ya.
suku bunga turun, orang mulai berani berspekulasi lagi. Nah, baru saham-saham yang mengandalkan news bisa naik. Ya. Kecuali dia tiba-tiba bisa cetak laba besar. Kalau tidak, ya benar-benar andalannya kan hanya orang sudah mulai berani judi lah kasarannya. Berani spekulasi lagi. Kalau enggak, ya agak susah. I see. Oke, nah tadi kita udah bahas mengenai ada saham bank, kemudian bank digital dan juga teknologi. Nah, kemudian saya pengen tanya tentang ini Pak, sekarang pandangan Pak Rudianto tentang saham coal. Nah, di mana kita tahu bahwa saham coal merupakan primadona lah ya Pak, tahun 2022 lalu ya, secara indeks energi itu naik 100%-an ya kan, dan juga tadi ada beberapa di panen yang maksima, panen dana maksima, ultima juga ada saham energi, bobotnya itu kalau saya lihat di sini tuh sekitar 13%-an Pak. Nah, kalau outlook dari Pak Rudianto sendiri ngelihat gimana dengan call ke depannya Pak? Ini kan kita tahu per video ini dibuat udah turun ke $190 Pak harga acuannya. Oke, kalau kita bicara call ya, pertama harus dibedakan antara harga call dengan harga saham call. Ya, belum tentu harga batu baranya naik atau turun, harga sahamnya sama. Ya, pernah juga ada periode 2021 di mana harga batu bara sudah naik. Harga batu bara sudah naik, harga saham batu bara nggak kemana-mana. Baru pada saat perang Rusia Ukraina kan, dia baru. Ya, jadi kenaikan antara harga saham batu bara dengan harga batu bara tidak serta-merta. Itu poin pertama. Poin kedua, harga batu bara yang kita lihat di CNBC itu harga Newcastle. Newcastle itu kalau dari batu bara itu kayak Pertamax Turbo Plus gitu. Nah, kalau di Indonesia standar batu bara kita nggak sampai segitu. Kita ada namanya IC1, IC2 sampai dengan IC5. Kalau IC5 itu kayak premium. Harganya cuma 60-70. Ada IC2, IC5, IC4 harganya mungkin 80-90. Terus makin tinggi IC1 ya, IC itu Indonesia Coal Index, itu mungkin 200-an. Jadi yang paling mendekati Newcastle itu IC1. Nah, waktu Newcastle 400, IC1 itu cuma 200-an. Waktu Newcastle dari 400 jatuh ke 290, ya IC1 itu mungkin dari 250 ke 200, mungkin turun lagi dikit gitu. Jadi harga yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan harga Newcastle. Ya. Sehingga pada saat harga Newcastle dari 100 jadi 400, belum tentu harga jual batu bara di level perusahaan segitu. Dan pada saat turun juga tidak turun sebanyak itu. Nah, kalau dari harga yang kami lihat dari bulan ke bulan, supposed to be ya, laba dan penjualan daripada perusahaan batu bara masih akan flat dibandingkan 2022. Flat ya? Flat. Relatif flat, mungkin nggak banyak berubah. Kenapa? Ya karena kalau misalnya Indonesia itu macam-macam Pak. Kalau PTBA dia punya quality mungkin 345. Kalau Adaro, Bumi mungkin 234. Kalau yang agak tinggi ya, kalau masalah ITMG atau Bayan, ya itu yang 12. Ya. Jadi yang kualitasnya tinggi mungkin dia akan bergejolak karena dia mendekati harga Newcastle. Tapi kalau yang kualitasnya itu medium ke bawah, relatif stabil, bahkan nggak turun kadang-kadang. Ya. Nah, jadi case by case, tapi secara umum penjualan dan laba bersih di 2023 kalau orang prediksikan akan jatuh 50% seperti harga Newcastle, rasanya tidak. Ya. Cenderung akan flat, mungkin turun sedikit. Ya. Jadi kekhawatiran orang akan jatuhnya laba bersih perusahaan menurut saya mungkin tidak. Nah, poin yang ketiga, apakah harganya akan kembali ke sebelum pandemi? Dimana kalau kita ingat sebelum pandemi kan rugi kan perusahaan batu bara kan? Nah, ini berkaitan dengan tema ESG. ESG yang sekarang itu menganggap batu bara sebagai sektor yang haram, seperti halnya syariah.
bank kasih kredit ke batu bara saja, itu banknya bisa dianggap haram. Nah, jadi karena ESG, investasi perusahaan batu bara itu dalam beberapa tahun terakhir tidak meningkat, cenderung flat. Ya. Jadi gampangnya gini Pak, kalau saya pengusaha batu bara, pinjam uang ke bank, dia bilang, aduh sorry Pak Rudi, kamu batu bara saya nggak boleh kasih. Oke. Mau terbitin obligasi, pembelinya kalau asing, atau reksadana yang investornya asing, dia maunya ESG, mereka juga nggak mau beli. Jadi itu membatasi saya punya opsi pendanaan, baik dari perbankan maupun pasar modal. Tetap ada yang beli sih, kalau dipanen sih kita nggak ada batasan harus ESG atau apa. Mungkin ada fund ESG, tapi secara umum kami tidak di situ. Nah, yang terjadi adalah perusahaan batu bara, mereka itu capex-nya akan semakin terbatas. Dan kalau saya pengusaha batu bara, ya udahlah, kalau saya nggak dikasih pinjaman, habisinnya yang sudah ada. Jadi supply batu bara Pak, itu akan sulit bertambah Pak. Karena saya nggak mau lagi explore tuh habis duit banyak. Saya nggak mau ambil resiko itu. Nah, sementara pada saat yang sama kalau orang bilang permintaan batu bara akan turun karena energi ESG, itu nggak akan terjadi dalam 10-20 tahun ke depan. Jadi permintaan batu bara masih akan naik. Jadi dari sisi outlook, supply-nya flat, cenderung turun. At the same time, demand-nya tetap cenderung naik. Nah, sehingga kalaupun harga batu bara turun, itu normalize. Karena waktu perang Rusia-Ukraina ke 400 itu tidak normal. Ya. Jadi sekarang cuma balik ke normal. Tapi normalnya itu bukan normal sebelum pandemi yang di bawah 100. Dia cenderung mungkin akan di 100 sampai 200. Nah, biaya produksi batu bara di Indonesia macam-macam ya. Tapi kalau saya pernah bikin research, dia maybe around maksimal tuh $40-50. Kalau orang bisa produksi 40-50, harga 100, nggak ada bisnis yang bisa untung 2 kali. Itu kan. Jadi dari sisi outlook ke depan, dari batu baranya, harganya memang akan normal, tapi bukan normal yang seperti sebelum pandemi. Itu poin yang ketiga. Nah, jadi kalau seperti itu Pak, orang yang pendekatannya value akan melihat batu bara ya kalau valuasinya murah, dividennya bisa besar, dia mau buyback saham, as a good news. Jadi mungkin dia tidak terlalu masalah. Tapi kalau orang yang pendekatannya growth Pak, dia akan melihat batu bara, waduh, kalau banyak berita negatif seperti ini, saya keluar dulu lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi tergantung view-nya kan. Kalau yang yang value, dia lihat valuasi, mungkin dia oke. Kalau yang growth, mungkin dia lihatnya news ke depannya akan cenderung jelek sehingga dia ganti. Ganti kemana Pak? Kalau harga batu bara tinggi menguntungkan harga saham batu bara. Kalau batu bara turun Pak, yang diuntungkan itu adalah semen Pak. Karena biaya produksi semen itu kebanyakan dari batu bara. Jadi ada beberapa reksadana kami yang pendekatannya growth. Itu mereka sudah melakukan switching Pak. Dari energi pindah ke semen. Karena semen kalau lihat laporan keuangan 2022 mungkin masih akan jelek, biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau biaya produksinya bisa turun signifikan, berarti kan 2023 mungkin akan bagus. Nah, jadi growth itu dia kayak kira-kira ke depannya akan bagus, ini dia masuk duluan. Growth-nya panen seperti itu Pak. Jadi bukan growth yang ada news lagi digoreng saham, jadi kami ikut, bukan. Jadi kami mencoba untuk mendahului laporan keuangan. Sebelum laporan keuangannya keluar, kami sudah coba masuk dulu. I see. Menarik. Berarti melihat 1 atau 2 langkah ke depan ya Pak ya. Sebelum rilisnya laporan keuangan ya, bisa di-adjust atau bisa diproyeksikan terlebih dahulu ya Pak ya. Mungkin saat ini ya masih mahal atau masih kurang bagus. Tapi kan itu saat ini. Kedepannya kalau misalnya ada cost yang bisa turun, siapa tahu kan. Ditambah lagi mungkin dengan kan kalau berkaitan dengan semen kan juga ngomongin soal properti dan juga infrastruktur ya Pak ya. Nah, mungkin sedikit aja Pak, kalau dari properti atau infrastruktur, kalau dari Pak Rudianto ngelihat gimana Pak? Ini kan ya kalau dari segi valuasi ya salah satu yang mungkin bisa dikatakan yang paling murah di bursa saat ini Pak. Kalau ekonominya take off ya semua sektor akan naik kan. Cuman kalau dari pengalaman kami, yang paling terakhir itu properti. Jadi kalau sekarang misalnya ekonomi pulih, bagus, yang bagus itu yang lain-lain dulu Pak. Properti itu yang paling terakhir. Nah,
properti di Indonesia itu unik. Ada properti untuk residential, ya. Residential pun ada yang rumah tapak, ada yang apartemen. Kemudian ada properti yang mall, ya. Ada properti kawasan industri. Kemudian ada lagi mungkin yang hotel-hotel, gitu. Nah, saham properti kita itu macam-macam kan. Ada yang bisnisnya semua dia punya, ada yang fokus ke 1-2 sektor aja gitu. Nah, kalau view dari Panin adalah ya kami melihat kami ada saham properti ya, tapi kami aware bahwa kalau nanti misalnya ekonomi take off atau apa, ini sektor yang paling belakangan deh. Jadi kalau misalnya kita punya, ini bukan kayak kita berharap 3-6 bulan kemudian dia naik gitu. Tapi suatu saat kalau dia sudah naik, yang lain-lain sudah naik, nanti baru dia menyusul. Oke. Ya, jadi dari sisi timingnya kami melihat seperti itu. Oke. Tapi kan kalau kita bicara flashback ke 2009 waktu kan 2007-2008 kan komoditas naik, Pak. Ya. Terus kan kemudian 2009 gantian properti otomotif yang naik, Pak. Jadi kan kalau kita bicara ini teorinya adalah banyak orang kaya baru karena kenaikan harga komoditas kemudian invest di properti. Nah, kalau saat ini kalau Pak Rudianto ngelihatnya akan seperti itu atau tetap tadi akan lagging, Pak? Secara akuntansi, Pak, kalau orang jual properti, Pak, itu kan ada marketing sales, accounting sales. Yeah. Accounting sales itu waktu sudah lunas, Pak, dan on average 2 tahun, Pak. Yeah. Jadi kalau saya belinya 2022, baru kelihatan bagus di 2024. Jadi periode lagging itu mungkin harus diperhatikan. I see. Oke, menarik. Pak, saya penasaran tadi sempat pas kita diskusi soal batu bara, Pak Rudianto ada sempat menyinggung juga soal ESG, Pak. Nah, tadi mungkin juga udah disebutkan juga bahwa kalau di sisi Panin tidak terlalu menitik beratkan ke situ ya, Pak. Atau gimana sih, Pak, sebenarnya dengan ESG ini? Soalnya kan kalau yang banyak kita dengar ya banyak investor institusi yang juga untuk pemilihan sahamnya juga harus memenuhi kriteria ESG. Nah, ya saya cuma ingin tahu, Pak, kalau dari sudut pandang investor institusi itu apakah ESG ini menjadi satu kriteria khusus kah? Soalnya kan banyak juga emiten yang sekarang nih berlomba-lomba, Pak, ya untuk memperbaiki skor ESG-nya mereka, seperti itu, Pak. Kalau ESG di Indonesia masih panjang lah jalannya, gitu ya. Kalau di luar negeri, ESG yang sudah jalan, itu waktu audit laporan keuangan, itu harus ada ukuran karbon yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya saya pabrik batu bara, saya menghasilkan sekian ton, itu polusi yang saya hasilkan berapa? Itu harus diukur. Setelah diukur, itu dimasukkan dalam laporan keuangan. Dan ini berlaku untuk semua perusahaan, Pak. Bahkan bank yang office saja, Pak. Dia punya karyawan, kalau pergi visit klien, pakai mobilnya bensin atau listrik, itu diukur juga. Nah, kompleks sekali kan? Kompleks. Apakah hal ini akan terjadi di Indonesia dalam waktu dekat? I don't think so. Ya, jadi kalau kita mau memunculkan karbon, itu berapa? Tidak. Makanya pemerintah waktu lakukan carbon trade itu cuma spesifik di batu bara dulu, pembangkit listrik tenaga batu bara dulu, karena itu bisa diukur langsung. Kalau dia terapkan ke bank, coba terapkan ke perusahaan manufaktur, sulit sekali, Pak. Ya. Nah, kemudian ketika dia sudah bisa mengukur karbonnya itu, dia akan menetapkan lagi standar, Pak. Standar misalnya, oke, kalau perusahaan batu bara 10 megawatt, dia punya standar itu misalnya ya adalah 1000 ton misalnya. Ini saya cuma sebut satu angka aja. Kalau dia punya angka di atas 1000, saya 1500, berarti dia over. Nah, dia harus membeli karbon untuk menutupi dia punya kelebihan, atau dia harus membuat sistemnya lebih efisien supaya balik ke 1000. Ya, kalau bikin sistem efisien mahal, dia tinggal beli karbon. Ya, jadi dia beli dari perusahaan yang karbonnya lebih efisien. Jadi ini ESG itu kalau tentang environmental seperti itu. Apakah akan jalan? Ya, saya bilang sangat-sangat sulit. Dan makan ya banyak orang. Saya juga beberapa kali ikut di meeting waktu itu dengan OJK. Belum ada
satu petunjuk yang sangat clear, jelas seperti apa. Nah, sehingga penerapan ESG di Indonesia lebih simpel, Pak. Oh, ada indeks ESG leader yang keluarkan bursa. Ya udah, saya bilang ESG fund saya, indeks fundnya ke situ. Oh, atau saya mengikuti indeks Sri Kahati. Nah, bahkan sekarang Yayasan Sri Kahati sudah kayak bursa. Dia ada indeks Sri Kahati, indeks Sri Kahati Value, indeks Sri Kahati Growth, indeks Sri Kahati Leader. Wah, itu udah macam-macam. Jadi pelaksanaan ESG di perusahaan saat ini ya, Pak ya, 2023 ini adalah terbatas di situ. Nah, tadi kan di awal Anda sempat tanya, Pak, kalau kelola reksadana ini apakah karakteristik nasabah? Bukan, karakteristik fund manager. Kalau ESG ini karakteristik nasabah. Nah, sehingga kalau ada nasabah yang bilang saya mau cari fund ESG, seperti halnya saya mau cari fund syariah, baru kami buatkan, Pak. Nah, kebutuhan untuk fund syariah ada, tidak banyak tapi ada. Kebutuhan untuk ESG ada nggak? Investor retail tidak ada. Atau mungkin kalau ada saya nggak tahu. Tapi basically investor retail cuma peduli return. Sehingga kami pendekatannya juga lebih ke performance. Nah, tapi investor institusi ada, Pak. Jadi dalam beberapa kali due diligence, kami ditanya, Pak, bagaimana kebijakan pelaksanaan ESG di perusahaan. Ya, jadi kalaupun ada fund yang mengarah ke pendekatan ESG, itu yang kami lakukan baru sebatas kalau ada permintaan dari investor institusi. Nah, jadi view kami tentang ESG seperti itu. Karena pelaksanaan ESG itu tidak mudah. Laporan keuangannya, carbon rate-nya, kemudian kalau misalnya angka-angka polusi yang tadi disebut itu, di fund flagship luar negeri ditampilkan. Jadi nggak cuma top 10 sahamnya, bobotnya, perusahaan-perusahaan yang saya beli ini menghasilkan karbon berapa satu tahun. Nah, itu ditampilkan di fund flagship. Nah, kami belum sampai ke level seperti itu. Ya, karena menurut kami terlalu advance. Tapi dalam 3, 4, 5 tahun mungkin saja. Perjalanannya mungkin masih cukup panjang ya, Pak ya. Pak, saya juga penasaran ini mengenai kalau di investor institusi, Pak. Apakah di investor institusi atau di asset management itu juga memperhatikan capital inflow dan capital outflow, Pak? Nah, ini kan ketika kita take video ya di bulan Maret 2023, ini kan kita tahu bahwa belakangan ini lagi cukup deras ya arus capital outflow-nya. Bulan Desember itu sekitar, kalau saya nggak salah ingat, sekitar negatif 20 triliun outflow. Januari juga negatif sekitar 4 triliun, ya kan. Februari saya lupa angkanya berapa. Tapi yang saya mau tanyakan adalah mungkin ada view tertentu nggak, Pak, dari Pak Rudianto ya mengenai capital outflow yang terjadi belakangan ini. Itu yang pertama. Dan kemudian tadi mengenai pemilihan saham atau mengenai manajemen portfolionya antara cash dan juga dalam bentuk sahamnya, itu dipengaruhi juga nggak, Pak, dengan capital inflow atau capital outflow dari investor asing, Pak? Kalau capital inflow atau outflow atau kita kenal dengan asing net buy net sell, itu di RTA kan ada. Tunai negosiasi, tunai dan negosiasi, regular dan total gitu ya. Nah, ketika kita berbicara capital inflow atau outflow akan mempengaruhi harga saham atau tidak, iya, itu terjadi di saham-saham blue chip, saham-saham LQ45, ADX30 ya. Tapi ada catatan, yang mempengaruhi itu transaksi reguler. Karena transaksi di pasar tunai negosiasi itu kadang-kadang pindah kepemilikan. Ya, ada block sell ya. Block sell itu misalnya kayak kemarin misalnya ada transaksi satu saham lah dijual 150 miliar. Itu tidak terjadi reguler di pasar negosiasi ya. Tapi yang kayak gini-gini agak jarang ya. Kebanyakan tuh pindah pemilik, makanya harganya harga deal sendiri gitu. Nah, kalau yang pindah pemilik harga deal sendiri itu transaksi yang habis orang beli, mungkin orang hold untuk waktu yang sangat panjang. Ya, jadi bukan saya beli di pasar nego, saya jual di reguler, enggak. Karena dia beli, dia hold cukup lama gitu. Saya cukup tahu sih, kebetulan saya pernah lihat beberapa transaksi yang ini dia jual ke sini, tapi ya yang beli itu beli for good gitu.
Jadi kalau misalnya kita pakai angka total itu menyesatkan. Kita harus lihatnya yang reguler. Oke. Dan asing net buy net sell mempengaruhi bursa saham itu ya di pasar di harga saham yang blue chip, tapi itu cuma untuk jangka pendek. Kalau kita lihat 1-2 bulan iya. Pada satu titik misalnya ketika harga sahamnya sudah turun jauh asing net sell dan dia masih terus sell, kadang-kadang harga saham sudah rebound. Ya. Kalau dulu sekali mungkin kita ngomong 10-15 tahun yang lalu, bursa kita dikuasai oleh asing. Jadi kalaupun transaksinya asing lokal kurang lebih sama, tapi saham blue chip itu mungkin 60-70% pemainnya asing semua. Jadi mereka buy, harga naik, mereka sell turun. Sekarang lokalnya sudah kuat. Yeah. Ada institusi seperti BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, ada asuransi, ya, ada dana pensiun, manajer investasi, dana kelolanya kan juga sudah naik. Jadi ketika asing sell terus, ketika harganya sudah mencapai di valuasi yang orang nyaman, lokal berani masuk. Dan kadang-kadang itu menahan. Ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah akan mempengaruhi, iya, tapi cuma pada satu tingkatan tertentu. Ketika valuasinya sudah murah, walaupun asing sell, itu lokal sudah berani beli. Ya. Jadi kalau ditanya apakah mempengaruhi atau tidak, tergantung pada saat dia buy atau sell, valuasinya di mahal atau murah. Seperti itu. Nah, apakah reksadana dalam membeli atau menjual sahamnya memperhatikan valuasi, memperhatikan fund flow asing? Terus terang Pak, misalnya kalau ada saham dikeluarkan dari IDX 30 LQ45, kan banyak net sell tuh. Kami justru beli Pak, murah kan. Ya, jadi untuk yang pendekatannya value, asing buy, asing sell, masuk indeks, keluar indeks, tidak ada yang relevan. Justru kadang-kadang pas dia keluar, kita masuk. Itu saat yang tepat karena orang buru-buru buang. Benar. Ya kan? Dia jual bukan karena jelek, dia terpaksa harus jual karena keluar dari indeks. Gitu. Kalau yang pendekatannya value, dia lihatnya lebih ke earning surprise. Nah, jadi fund flow asing juga tidak relatif, juga relatif gitu. Nah, tapi kalau di dalam sisi timing misalnya, kami baru dapat subscription, asing buy lagi sell, mungkin timingnya kami untuk deploy dana itu yang kami agak menjaga aja. Nah, jadi mungkin secara timing mempengaruhi, tapi valuasi atau tidak ya enggak terlalu. Saya juga pernah baca salah satu tulisannya Pak Rudianto di blog ya, yang waktu itu kan kalau saya nggak salah Pak Rudianto mencoba untuk mengukur apakah ada korelasi antara inflow dan outflow asing terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan secara tahunan. Memang waktu itu kan Pak Rudianto mengukurnya jangka waktu yang lebih panjang ya, itu terlihat tidak ada korelasi yang kuat ya kalau dalam jangka panjang ya Pak ya. Kalau per tahun nggak ada dan memang itu campur antara nego sama reguler. Jadi sudah kurang objektif. Jadi kalau mau objektif itu harus dari reguler saja. Ya tapi kalau dalam praktek yang saya lihat adalah ketika valuasi sudah murah, asing buy atau sell itu tidak lagi relevan. I see. Oke. Nah, Pak, mungkin saya pengen sedikit tanya, kalau tadi kan kita udah bahas tentang sektor-sektor, kemudian juga bagaimana sih cara fund manager atau investor institusi bekerja, mengambil keputusan, ya. Nah, mungkin saya pengen tanya sedikit mengenai outlook secara makro, Pak. Kita kan tahu bahwa bulan Februari The Fed ya masih naikin suku bunga 25 basis poin ya, sementara Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga. Nah, sehingga kan ini menciptakan spread gap ya, sekarang balik lagi ke 1%, Pak. Ini kan gap yang tipis. Dan di sisi lain, kalau kita bicara spread di bond, kalau saya nggak salah itu sekitar 2,9% ya sekarang, Pak. Kan kita sekitar 6,7, 6,8. Kalau pakai 10 years US sekitar 3,9 kalau saya nggak salah, spreadnya 2,9. Nah, yang saya mau tanya adalah pertama, apakah menurut Pak Rudianto ini akan membuat capital outflow berkepanjangan ya, karena tadi antara spread gap suku bunga dan juga gap di bond itu relatif kecil, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah apakah
dalam waktu dekat ya the Fed akan mulai kembali menurunkan suku bunga, karena kan kita tahu inflasi juga udah mulai bisa dikendalikan. Sementara kita mungkin kalau kita sambungin dikit dengan agenda tahun 2024 di mana akan ada pemilu baik di Indonesia maupun di US juga, kan bisa jadi ya Joe Biden misalkan akan berusaha supaya growth-nya terlihat bagus, Pak. Nah, dari sudut pandang Pak Rudianto seperti apa, Pak? Jadi kalau kita berbicara terkait suku bunga, ya, ini statement the Fed itu akan berubah. Kalau kita berbicara suku bunga, kita tuh harus mengantisipasi bahwa ekspektasi market akan berubah dari bulan ke bulan. Saya kasih contoh. Bulan Januari, inflasi US 6,5%. Everything good. Obligasi net buy ini net buy asing di obligasi banyak. Dia punya yield turun, harga obligasi naik gitu kan. Di bulan Februari, inflasi US 6,4 turun actually dari 6,5 dan tiba-tiba berubah. Suku bunga nggak tahu mau kemana, yieldnya kembali naik, segala macam. Kan turun ya. Apa yang jadi masalah? Karena ada angka dan ada ekspektasi. Di bulan Januari 2023, ekspektasi inflasi 6,5. Inflasinya 6,5. Wah, semuanya sesuai ekspektasi. Bagus sekali, orang percaya the Fed bisa turunkan bunga lebih cepat. And then di bulan Februari 2023, ekspektasi inflasi itu kalau saya nggak salah 6,3 atau 6,2. Kemudian angkanya 6,4. Hanya karena 0,2% di atas ekspektasi, padahal turun dari bulan lalu, omongan berubah. Dengan kata lain, Pak, kalau nanti bulan Maret dia punya angka berbeda lagi, berbeda dalam hal lebih bagus ya. Jadi misalnya ekspektasinya 6,3 misalnya, angkanya 6,3 atau 6,2. Nanti omongan tentang market akan buy atau sell berubah lagi 180 derajat. Jadi kalau kita berbicara tentang suku bunga itu siap-siap untuk berubah ya. Maksudnya hal yang kita lihat bagus di Januari bisa jadi jelek di Februari, dan entah nanti tiba-tiba bagus lagi di Maret dan seterusnya. Nah, sampai kapan ini akan terjadi? Sampai the Fed berhenti menaikkan. Sekarang ini kan jadi pertanyaannya, kapan the Fed akan berhenti menaikkan suku bunga gitu kan? Ada satu indikator ya. Jadi kalau sebagai bank sentral itu mereka punya tugas adalah menjaga supaya dia punya suku bunga di atas tingkat inflasi. Nah, baru suku bunga itu menentukan yieldnya berapa. Nah, suku bunga US yang sekarang setelah kenaikan terakhir 4,5 sampai 4,75%. Inflasinya 6,4. Tapi bukan angka itu yang dipakai, Pak. Yang dipakai itu core inflation. Ya. Core inflation, kalau saya tidak salah, Pak ya, itu sekitar 5,5 atau 5,6%. Nah, kenapa dia nggak pakai inflation, pakai core inflation? Karena inflation itu termasuk harga energi dan pangan ya, dan volatile food ya, dan pangan itu volatile sekali. Jadi misalnya gini, kalau mau Lebaran, Pak, harga daging sapi yang misalnya 1 kilonya 30 jadi 90.000. Nanti setelah Lebaran baik lagi. Nah, itu kan volatile sekali. Makanya itu dikeluarkan dari core inflation. Jadi dia nggak menghitung harga daging sapi, tapi dia hitung harga kamu makan nasi rendang di nasi padang berapa. Nah, itu core inflation. Nah, sekarang core inflation masih lebih tinggi dibandingkan suku bunga. Jadi menurut saya spekulasi bunga akan naik berapa kali atau turun atau kapan itu baru berhenti ketika angka Fed Fund Rate lebih tinggi daripada core inflation. Nah, core inflation juga turun terus. Jadi core inflation turun terus, Fed Fund Rate naik terus. Nah, begitu di titik core inflation sama dengan atau lebih kecil daripada Fed Fund Rate, maka spekulasi akan kapan bunga naik itu berhenti. Karena targetnya sudah tercapai. Nah, kalau dia sudah sama dan dia masih naikkan, berarti dia mungkin nggak puas turunnya kelamaan. Tapi sebetulnya ketika cukup pun sudah enough gitu kan. Nah, jadi kenaikan suku bunga The Fed sampai kapan itu
kita perlu memperhatikan angka core inflation dari bulan ke bulan, dan nanti pada bulan itu Fed Fund rate-nya berapa. Nah, kalau dalam konteks itu ditanya apakah asing akan net sell atau net buy gitu ya, keputusan suku bunga The Fed itu lebih berpengaruh terhadap aliran dana asing di surat utang negara, Pak. Ya, kalau di saham, Pak, itu banyak sekali faktornya. Everything good, tiba-tiba China lebih bagus, uangnya pindah ke China. Karena sekarang yang terjadi di beberapa sekuritas, saya dengar mereka punya cerita, karena China, Hong Kong baru pembukaan, semester 1 putar uangnya di sana dulu, nanti semester 2 baru cari yang lain gitu. Ya, itu kan suka-suka mereka aja gitu kan. Tapi poin saya, saham itu faktornya terlalu banyak. I see. Sementara kalau obligasi lebih konsisten. Kalau inflasi dan suku bunganya, jadi kalau yield kita tinggi, tapi inflasi terlalu tinggi, investor nggak suka. I see. Jadi dia carinya yang yieldnya lebih tinggi dibandingkan inflasi. Positif. Indonesia positif, ya positif. Cuman yang jadi masalah karena sekarang orang masih mikir bunga akan naik sampai kapan, ya dia mungkin wait-and-see dulu seperti itu. Nah, karena itu ketika kami Panin dalam mengelola reksadana fixed income, kami itu lihat ya fund flow asing, karena kalau di obligasi relevan sekali. Yang kami tetapkan itu level yield yang wajar, Pak. Jadi yield yang wajar di tahun 2023 versi Panin adalah 6-6,5%. Jadi kalau misalkan yieldnya di atas 6,5%, berarti murah. Ketika ada fresh fund, kami akan beli obligasi pemerintah, bahkan kami beli yang jangkanya panjang. Kenapa? Karena kami expect bunga akan turun, cuma nggak tahu apakah tahun atau tahun depan. Jadi kalau kami beli yang panjang, pada saat bunga turun, reboundnya lebih tinggi harganya. Nah, ketika yieldnya katakan sudah di range 6-6,5, kami lebih konservatif. Kalau yieldnya di bawah 6, mungkin kami start profit taking gitu. Ya, jadi kami juga ajarkan ke nasabah Panin yang beli fixed income seperti itu. Jadi kalau kita mau beli reksadana fixed income, belilah ketika yieldnya di atas level yield yang wajar. Nah, yield yang wajar tuh kadang-kadang volatilnya nggak kalah sama IHSG. Karena saya kasih contoh ya, bulan Januari itu awal tahun yieldnya 7. Kita kan versi Panin kan 6,5 itu Desember supposed to be. Itu Januari sudah 7 ke 6,5. Jadi waktu itu 1 bulan harga Sun semuanya rally. Pada saat itu kita bilang, wah ini terlalu cepat. Eventually dia akan koreksi teknikal, entah apapun alasannya. Ternyata Februari dia pakai alasan inflasinya lebih tinggi daripada ekspektasi, padahal turun. Nah, jadi ketika yieldnya turun terlalu cepat atau harga obligasi naik terlalu cepat, sama kayak saham, Pak, dia juga akan mengalami koreksi teknikal seperti itu. Nah, kalau kami biasanya bermain di duration, ya. Durationnya panjang, menengah, pendek. Kemudian untuk beberapa reksadana fixed income, kami combine dengan obligasi corporate. Ya, jadi yang government ya kalau yield naik ya mau nggak mau harganya pasti jatuh. Corporate tidak gitu. Kelemahannya cuma kurang liquid. Nah, kombinasi antara corporate dengan government itu yang membuat performance reksadana fixed income itu lebih stabil seperti itu. Oke. Berarti kalau yang saya coba tangkap tadi adalah dari sisi investor institusi melihat kalau misalkan nanti pada satu titik Fed Fund Rate mencapai titik equilibrium mungkin ya Pak ya, dengan inflasinya mungkin dengan inflasinya mungkin pada saat itulah spekulasi untuk sampai ke berapa nih Fed Fund Rate-nya akan naik, itu akan berhenti dan kemudian mungkin akan mulai dalam tren menurun lagi seperti itu ya Pak ya. Mungkin tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta mungkin ada satu waktu dia flat dulu. Yes. Tapi begitu dibicarakan saja, ya kadang-kadang bahasa orang kan marketnya buy on rumor, sell on news. Baru rumor saja sudah naik harganya. I see. Dan tadi kalau misalkan di pasar obligasi ya jelas memperhatikan fund flow tadi ya. Tapi kalau di saham banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak ya. Oke, Pak Rudianto, ini udah nggak kerasa udah banyak banget yang kita obrolin ya. Mulai tadi dari bagaimana
investor institusi dalam memilih saham. Kemudian tadi juga kita ngobrolin soal beberapa sektor ya, ada coal, ada teknologi, ada sedikit tentang properti, tentang bank. Kemudian tadi kita juga diskusi soal ESG, fund flow dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya, apakah ada sektor-sektor tertentu yang mungkin ibaratnya mungkin perlu dihindari dulu oleh teman-teman investor, dan sebaliknya mungkin apakah ada sektor-sektor yang bisa menjadi watchlist untuk teman-teman investor di tengah kondisi seperti sekarang ini, Pak Widianto? Ya, kalau kita bicara ekonominya balik normal ya, kan masker sudah tidak wajib. Ya, terbang juga saya lihat harga tiket makin murah karena harga minyak juga turun. Jadi tourism internasional akan balik lagi. Basically kalau kondisi seperti ini, semua sektor akan rebound. Nah, tinggal kalau sekarang semua sektor akan rebound, bank biasanya yang pertama. Ya, karena saya bilang bank itu tidak cuma mencerminkan IHSG, juga mencerminkan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ekonomi Indonesia bagus, bank akan bagus. Nah, kalau sektor yang lain itu case by case ya. Jadi harus bisa melakukan analisa. Misalnya kalau kita punya conviction penurunan harga batu bara menguntungkan misalnya sektor semen, siapa tahu itu diuntungkan. Tapi kan ini masih harus menunggu laporan keuangannya sudah keluar. Nah, kita beli sekarang atau beli nanti? Beli sekarang kalau benar kita benar, kalau kita salah belum tentu kan. Nah, jadi kalau sektor selain bank itu masih case by case. Tapi kalau perbankan itu sudah dipastikan kalau ekonomi membaik, dia akan membaik. Cuma harus diperhatikan tadi, kebijakan pemerintah akan besaran NIM perbankan itu, kalau ditindaklanjuti secara serius, itu terus terang akan bad news. Very, very bad news. I see, oke. Kalau yang dihindari Pak, ada nggak sektor-sektor tertentu yang mungkin jangan dulu deh saat ini? Bukan saat ini atau saat kemarin atau saat apa ya. Jadi kalau karya-karya kan kita tahu kan, dulu Pak Jokowi infrastruktur, karyanya nggak naik. Ada IKN, malah beberapa waktu ini ada yang gagal bayar kan. Nah, jadi masalah di karya itu bukan karena nggak ada omset. Jadi perusahaan itu tujuannya itu menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaannya itu sudah orientasinya tidak cari untung, ya misalnya kalau pemerintah suruh bangun jalan tol, kita sebagai masyarakat senang ada jalan tolnya gitu. Sebagai perusahaan kalau dapat proyek juga senang. Tapi kan kalau saya perusahaan swasta saya hitung-hitung dong. Ini marginnya berapa? Wah, ternyata kalau proyek pemerintah marginnya cuma tipis sekali gitu. Tapi karena saya karya, saya harus ambil. Itu menyebabkan saya nggak bisa memilih proyek yang menguntungkan. Jadi satu, marginnya tidak rate pasar. Dua, ya kalau kita berbicara pendanaannya yang luar biasa sampai hutangnya tambah banyak, itu kan konsekuensi. Ya, jadi ketika suatu perusahaan orientasinya sudah bukan lagi mencari keuntungan, tapi melaksanakan program-program yang mungkin marginnya tidak bagus, nah itulah yang harus kita hindari gitu. Nah, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih sibuk jual sahamnya daripada jual perusahaan itu kan namanya manajemen ya harus bikin penjualan bagus toh, laba bersih apa. Tapi kalau dia lebih sibuk ngurusin harga sahamnya, jual sahamnya, nah itu juga menurut saya harus dihindari. Jadi bukan sektor Pak, tapi lebih ke nature daripada bisnis sama integrity daripada pemiliknya gitu. Oke, setuju juga Pak untuk soal itu. Oke, Pak Widianto, sebelum kita closing mungkin ada kayak investment advice atau mungkin closing statement buat teman-teman investor di rumah, silakan Pak Widianto. Ya, kalau Pak Rifan dan mungkin follower atau apa yang menonton video Pak Rifan kan lebih ke saham gitu kan. Nah, reksadana juga mungkin banyak-banyaknya saham. Reksadana itu bukan hanya reksadana saham. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, ada reksadana terproteksi. Ya mungkin kalau Bapak Ibu senang dengan saham, merasa saham itu jalan ninjanya, silakan. Tapi boleh juga mempertimbangkan reksadana sebagai diversifikasi. Jadi kalau misalnya sudah punya saham, ikutin advice-nya Pak Ridvan.
mungkin reksadana fixed income-nya dipanin gitu bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk diversifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Rudianto. Dan kalau misalkan nanti teman-teman investor ada yang pengen keep contact atau stay in touch dengan Pak Rudianto, kira-kira bisa mampir kemana Pak? Ke IG mungkin Pak? Ya, saya ada IG, ada Twitter juga ya. sama ada YouTube juga. Ya, silakan salah satunya bisa. Oke, nanti kita taruh juga di kolom deskripsi teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak Pak Rudianto atas waktunya, dan teman-teman semoga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu supaya makin banyak lagi nih yang mendapatkan manfaat dari podcast kita kali ini. Karena saya pun juga banyak belajar dari Pak Rudianto untuk sesi hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rudianto atas waktunya, dan buat teman-teman thank you untuk menyaksikan video ini, dan sampai jumpa lagi di Money Discussion berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Rudianto. Terima kasih.